Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Hanif ya. Geely akhirnya balik lagi ke Indonesia. Dulu Geely itu pernah masuk sekitar tahun 2010-an, tapi lewat distributor. Sekarang Geely balik lagi, tapi langsung ATPM-nya dari Tiongkok. Jadi dari pusatnya nih, bukan distributor lagi. Dan Geely itu langsung bawa mobil elektrik mereka yang paling canggih. Ya, nanti kita akan cerita kenapa mobil ini canggih sekali dibandingkan dengan mobil-mobil yang ada di pasaran. Dan sekilas ya, Geely ini itu kalau kita ngomong sejarah itu panjang sekali. Jadi dulu itu tahun 1980-an Geely itu buat spare part buat kulkas. Nah, di tahun 94 mereka coba bikin sebuah mobil dan mereka itu pengen jadi merek mobil yang mewah, luxury. Nah, menariknya Geely itu sebenarnya kalau bisa dibilang dia adalah pabrikan Tiongkok terbesar karena sebagai grup dia itu besar sekali. Jadi seperti yang kalian tahu, Geely itu di bawahnya tuh ada banyak merek-merek lain yang sudah dibeli sama Geely. Kalian mungkin tahu Volvo kan? Nah, Volvo itu sudah dibeli Geely. Tapi nggak cuma Geely, ya. Polestar, terus ada Lotus, ada Smart, bahkan Aston Martin pun 17,6%-nya dimiliki sama Geely, dan 9,7% Daimler AG yang membawahi Mercedes-Benz dan Smart itu juga dimiliki sama Geely. Padahal dulu Geely itu pertama kali bikin mobil itu ngambil Mercedes-Benz, dibongkar, dilihat, ya kan, dipelajarin, akhirnya dia bikin mobil terinspirasi dari Mercedes-Benz tadi gitu. Nah, sekarang sahamnya dimiliki untuk 9,7%. Hebat ya. Jadi keren ya, brand yang tadinya dipelajarin sama Geely akhirnya malah dibeli sama Geely 9,7%. Dan gak cuma itu, ya, motor pun juga dimiliki sahamnya oleh Geely. Kayak misalkan QJ Motor yang baru masuk Indonesia. Habis itu Benelli itu juga kepunyaannya Geely sekarang. Dan di Indonesia mereka langsung bawa produk terbaru mereka yaitu Geely EX5. Dimana ini adalah mobil yang punya platform terbaru dari Geely. Jadi Geely itu yang hebatnya adalah dia tuh menggunakan platform-platform dari mobil bawaannya mobil Eropa dan mobil-mobil mewah. Kayak misalkan dulu awal-awal tuh dia pakai SPA yang dipakai sama Volvo, Lynk & Co, sama Zeekr, termasuk Geely. Itu scalable platform arsitektur. Kemudian berubah lagi jadi CMA yang terbaru, yang sekarang dipakai Volvo tuh masih pakai CMA ya, compact modular arsitektur. Bahkan pabrikan lain pun juga ada yang mengadopsi si CMA ini saking bagusnya. Kemudian di beberapa tahun lalu itu baru keluar yang baru lagi, namanya Sustainable Experience Architecture. Dan si Geely X5 ini dia pakai GEA yang terbaru, pengembangan dari SEA. GEA itu artinya Global Intelligent Electric Architecture. Nah, pertanyaannya kan apa sih hebatnya dari platform terbaru ini? Jadi Geely itu ngeklaim bahwa mobilnya adalah mobil dengan baterai LFP paling advance yang ada saat ini. Kenapa gitu? Kalian tahu kan, blade battery yang baterai katanya ditusuk itu dia nggak smoke, nggak meledak, nggak keluar api. Ini lebih canggih lagi. Kenapa? Karena dia pakai namanya short blade battery buatan Geely sendiri. Dia ini ditusuk secara bersamaan pakai 8 paku ya. Itu nggak kenapa-napa. Jadi bukan cuma satu tapi 8 sekaligus. Bahkan ada merek lain yang pakai baterai yang sama buatan Geely, itu ngeklaim dia tuh bulletproof. Jadi ditembak dia tuh nggak meledak, nggak kenapa-napa. Cuma bolong aja gitu. Bukannya mental ya, tapi dia tetap bolong, tetap rusak baterainya, tapi dia nggak meledak. Jadi saking canggihnya, saking kuatnya. Tapi dia nggak cuma kuat doang ya. Percuma kalau kuat tapi nggak tahan lama. Nah, Geely ini ngeklaim umur baterai mobil ini itu 40% lebih lama dibandingkan dengan mobil-mobil listrik yang beredar sekarang. Karena si short blade battery-nya ini, dia tuh punya cycle sampai 3.500 kali. Biasanya itu cuma 2.000 sampai 2.500. Nah, tapi mobil ini karena teknologi baterai terbaru bisa sampai 3.500. Itu banyak sekali ya. Ibaratnya nih kalau mobil ini satu cycle itu bisa sampai 490 kilo. Berarti kalau dikali 3.500 cycle, sekitar 1,7 juta kilometer baru baterainya rusak. Bisa seperti itu ya. Ya itu hitungan kasar kurang lebih kayak gitu ya. Terus ada kelebihan lagi dari short blade battery-nya ini, yaitu kalau misalkan kita pakai di cuaca dingin, misalkan minus berapa derajat gitu ya, dia dites sama Geely itu dengan minus 30 derajat, dia bisa punya range 25% lebih panjang dibandingkan dengan baterai mobil lain yang sama-sama di minus 30 derajat. Nah, cuma kalau di Indonesia kan nggak nyampe minus ya, jadi harusnya nggak terlalu kepake. Tapi itulah sekilas kecanggihannya, dan juga
baterai mobil ini dia itu sudah cell to body. Jadi si baterainya ini tergabung sama sasis monokoknya. Dan gak cuma baterai doang yang canggih, tapi dia juga punya motor listrik yang canggih juga. Karena Geely itu ngeklaim dia adalah satu-satunya pabrikan yang punya motor listrik dengan efisiensi 90,4%. Cuma baru Geely doang, rata-rata tuh masih 70-80%-an. Dan Geely itu juga pinter. Jadi 11 komponen di motor listrik itu dijadiin satu, ya, termasuk cooling sistemnya dan kawan-kawan. Akhirnya si motor listriknya ini dia itu lebih ringan sampai 10 kilo dibandingkan dengan motor listrik mobil listrik pada umumnya. Nah, kita buka ya dalamnya ya. Oke, sekarang kita buka kap mesinnya ya. Seperti biasa, mobil Tiongkok berat-berat ya, karena bodinya ini tebel-tebel. Dan inilah dia mesinnya. Kalau kalian pikir karena mesinnya kecil terus berarti ada tempat penyimpanan yang gede, ternyata enggak. Dia masih seperti ini, enggak di cover lagi. Dan kalau kita lihat sebenarnya memang dia compact ya. Kalau kita lihat ke bawah tuh mesinnya, di bagian bawah situ doang ya. Ke atasnya ini ada mountingnya, sama ada untuk air radiator, dan ini kayaknya buat sirkulasinya ya. Harusnya ini bisa digeser sedikit, jadi kita dapat tempat penyimpanan buat di bagasi depan. Tapi sayangnya Geely nggak melakukan hal itu. Dan tenaga mesinnya dia itu 160 kW, atau kalau kita konversi ke PS itu jadi 217 PS ya. Torsinya 320 Nm, dan mobil ini tentu saja kencang. 0 ke 100-nya menurut klaim 7,1 detik, dan untuk versi yang bawah dia ada yang Pro sama yang Max ya. Kalau yang versi Pro yang lebih bawah dia 6,9 karena dia lebih enteng. Tapi yang hebat dari mobil ini sebenarnya bukan tenaga mesinnya, tapi efisiensinya. Karena dengan 160 kW dia bisa dapetin 90% efisiensi plus konsumsi dayanya cuma 13,9 per 100 km. Jadi kalau kita convert itu sekitar 7,2 km per kilowatt hour. Bayangin, untuk mobil segede gini ya, tenaga segede gitu bisa dapat efisiensi yang sangat bagus sekali. Oke, sekarang kita tutup. Kita lihat ke bagian belakangnya dulu. Nah, jadi karena seperti yang gue bilang, Geely itu pernah ngebeli Volvo, dan salah satu yang diunggulkan sama Geely itu adalah kekuatan bodinya, hasil crash test dan lain-lainnya. Jadi mobil ini pun juga sama-sama kayak tank. Bahkan untuk struktur baterai bagian bawahnya, kalau kena tabrak samping, itu 0 damage-nya ke struktur baterainya. Jadi benar-benar sekuat itu. Dan kalau kalian lihat juga, Geely itu dia ngasih space lebih buat di dalam. Karena, lihat dong, ini nih bagian kacanya ini sebenarnya agak tegak. Meskipun ke belakang tuh membulat, biar aerodinamis. Karena dia cuma 0,26 sekian coefficient of drag-nya. Dan gue tuh juga baru sadar gitu ya, pas kita nyetir, gue biasanya kan kalau nyetir tuh agak turun dan dimundurin. Kalau mobil ini agak beda, kita justru pengen majuin sama naikin sedikit karena posisi dashboardnya itu ke depan sekali gitu. Jadi kalau kita buka nih, tuh lihat, biasanya kalau kita buka pintu itu dashboard tuh agak sedikit maju dan bagian sininya tuh tebel ya kan. Kalau ini enggak, dia sama dia dimasukin ke dalam ya. Terus pas kita duduk, kalau kita duduknya posisi kayak gini, ini jarak tuh jauh banget. Jadi biar enak tuh, nah ke depanin sedikit, baru kita dapat space yang menurut gue ideal gitu. Dan karena yang gue bilang dia maju banget gitu ya, pilarnya itu jadi deket sama kita. Kalau dari sisi pengemudi itu bagus. Kenapa? Karena kita dapat blind spot yang sedikit. Jadi karena platform ini dibikin fleksibel, buat di penumpang depan tuh bisa maju banget, sehingga buat penumpang belakang itu jadi lega sekali. Ya. Lihat, ini bagian belakangnya. Saya emang rata-rata mobil Tiongkok itu lega sih. Jadi kalau kita masuk ya, kurang lebih seperti ini. Dia juga bisa di recline, tapi satu step aja. Jadi ini yang paling tegak, ini yang versi rebahnya. Oke ya, cukup nyaman. Dan kita bisa buka armrest di bagian kiri. Di sebelah kanan juga bisa jadi armrest. Terus ke bagian bawah bisa kita lihat, dia tuh low floor sama dia rata. Jadi beberapa mobil listrik tuh kadang-kadang suka agak naik ke atas ya, karena dia platformnya tuh si baterainya itu nyambung sama bodi. Dia tuh nggak perlu bikin gundukan lagi buat naruh space baterai. Jadi kaki kita tuh bisa duduk dengan santai. Di belakang juga kita dikasih AC, sama ada USB. Yang ini sih, yang ini biasa buat ngecas HP, sama buat tempat naruhnya. Dan kalau kita lihat door trimnya, ini empuk ya, bagian atasnya, bawahnya juga empuk, nggak di downgrade. Untuk power window dia sudah all auto, dan tombolnya tuh model-model mobil zaman sekarang ya. Nah, sama dia bisa turun rata seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lagi syuting mobil, nah ini nggak ada kaca yang ganjel. Nah, terus panoramic sunroofnya dia sampai ke belakang.
Tapi dia nggak ada tombol buat buka panoramic sunroofnya. Jadi harus pakai layar di depan, atau dia punya voice command yang ada di setiap kursi. Jadi biasanya mikrofon itu kan cuma ada di depan. Nah, ini mikrofonnya ada 4. Jadi dia bisa tahu yang ngomong itu sebelah kiri, sebelah kanan, atau di penumpang belakang. Misalkan gini, kita tinggal kasih komen aja. Hi Geely, How may I help you? open sunshade. Kita bisa atur pakai voice command dari belakang, nggak cuma di depan aja. Dan katanya Geely, dia itu bisa 200 fungsi dan bisa 10 bahasa. Jadi kita misalkan pakai bahasa lain ya. Hai Geely, How may I help you? buka jendela. I am learning this function. Nggak bisa. Kayaknya dia belum bisa bahasa Indonesia ya. Tapi ada kemungkinan ada bahasa Indonesianya karena dia itu update-nya tuh langsung otak, over the air. Jadi kalau ada update, kita bisa langsung asalkan dia terkoneksi dengan internet. Nggak perlu bawa ke service center. Oh, service center, bengkel resmi. Sekarang kita ke bagian belakangnya aja. Yuk, let's go. Nah, kemudian seperti ini bagian belakangnya ya. Lampunya panjang, sama dia tuh nggak ada logo Geely, tapi ada garis-garis di sini, di mana bagian tengahnya itu semakin rapat. Nah, kaca belakang, dia ada defogger, ada wiper, terus ada high mounted stop lampnya, dan dia itu clean ya bagian atapnya, nggak ada shark fin antenanya. Nah, di sini ada roof rail. Oh, ini beneran aluminium nih, bisa kepake ya, bukan cuma pajangan. Nah, sekarang kita buka bagasi belakangnya. Selega apa platform yang baru ini? Oke, nah jadi dia punya bagasi yang cukup luas dan dia ada 2 layer ya. Jadi yang pertama itu, wah ini gede banget, lihat deh. Jadi dia tuh ada extra space lagi karena dia front wheel drive ya, bukan rear wheel drive. Dia kosong, tuh gede. Sama kalau misalkan kita pengen lipat rata lantai gitu ya, kan kalau ditaruh bawah sini nggak rata lantai. Kita tinggal naikin bagian separasinya ini ke atas. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal lipat bagian belakangnya. Set. Jadi rata seperti ini. Nah, sebelah kanan sini juga ada tempat penyimpanan ya. Dan kalau misalkan kita taruh di bawah separasinya, ini bisa dicopot. Nah, ini jadi lega sampai ke bagian sampingnya. Kalau di sebelah kirinya, dia nggak ada bagian berlubang seperti ini karena dia punya subwoofer. Dan ngomong-ngomong soal audio, dia itu punya 16 speaker. Jadi di depan itu ada center speaker, subwoofer, jadi 2. Di tiap pintu itu ada 3, yang di belakang ada 2. Jadi 3 dikali 2, 6, 2 kali 2, 4. Jadi ya sekitar 14. 2-nya lagi di mana? Ada di belakang headrest. Nah, tapi yang lucu ya, ini mobil tuh unik loh. Jadi dia ada pencetan di sini buat buka bagasi belakang. Tapi buat nutupnya, nggak bisa pencet yang ini. Nutupnya pencet yang sebelah sini. Baru dia nutup. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Aduh, enak dingin ya. Jadi ini mobil karena pinjaman, dia tuh nggak dikasih kaca film. Tapi kalau kita lihat dari luar, dia kacanya tuh pakai green glass. Jadi kaca standar tanpa kaca film, dia sudah bisa lebih adem dibandingkan dengan kaca polosan biasa. Dan untuk baris kedua sampai ke bagian belakang, dia ada privacy glass ya. Jadi meskipun tanpa kaca film, dia sudah hitam. Nah, terus pas kita masuk, kelihatan kan ini ada layar besar di bagian tengah. Dan yang gue suka adalah dia layarnya ini bezelnya tipis. Jadi dia nggak cuma gede, tapi juga estetikanya dipikirin. Sama yang gue suka, meskipun semua kontrolnya ini dari layar, tetap kita dikasih shortcut buat hal-hal penting. Contoh deh, mau ngelipat spion, ada tombolnya di sini. Ini tombol L sama R yang buat spion, dipencet bersamaan bisa ngelipat. Nggak perlu dari sini, terus baru kita pencet. Buat ngatur spion juga, tinggal kita pilih mau yang kanan atau yang kiri. Ada putarannya di sini. Tuh, ada controllernya, aman. Terus kita mau ngatur volume. Biasa kan volume beberapa mobil yang pakai touchscreen itu ngaturnya di sini kan. Ini juga ada. Tapi kita dikasih ada lingkaran besar di sini, ini buat ngatur volume. Seberapa kenceng dan kecilnya tinggal diputar. Dan yang uniknya adalah kita dikasih 4 tombol di sini buat ngatur AC. Ini buat defogger depan, ini buat sirkulasinya ya. Kalau bisa dinyalain biar udara luar nggak masuk. Ini buat auto. Ini kepake banget tombol ya. Kenapa? Karena pas kita masuk mobil ya kan, panas misalnya nih, pencet auto, dia akan otomatis ngeset seberapa kenceng buat nyamain si temperatur yang kita pengen. Misalkan kita 18, kita pencet auto di sini,
auto nyala. Nanti ketika sudah sampai 18 derajat Celcius suhu kabinnya, dia akan mengecilkan kipasnya. Nah, ini 20 derajat gue setting, dia langsung kecil kan ininya. Terus kalau mau manual, itu juga bisa kita atur. Ini putaran tadi yang jadi buat volume, kita pencet sekali, dia akan berubah menjadi air volume. Nah, jadi dari volume suara menjadi air volume ya. Seberapa kenceng kipas dari si AC. Kemudian untuk wiper, kita tinggal atur dari sini. Sama untuk wiper belakang, ada tuas kecil di sini. Dan tuasnya ini bagus ya. Jadi bahan plastiknya bagus dan dia tuh nggak kasar gitu. Nah, untuk cruise control kita bisa atur dari sebelah kiri. Sama di sebelah kanan untuk audio. Sama untuk si speedometernya ini, kalau masuk menu, itu ada tombol di sini. Baru dia masuk menu, kita tinggal pilih mau current trip, average power consumption, terus ada informasi musik, dan bawahnya TPMS-nya. Jadi dipencet yang tombol ini dulu. Dan di atasnya untuk voice command. Oke. Nah, tuas transmisinya ada di sini. Jadi tinggal pencet D, ke bawahin, R mundur, dan P itu untuk parkir. Kemudian dia juga dapat head-up display di sini, dan head-up display-nya itu bagus sekali karena gambarnya itu bener-bener real dan berwarna. Sama kalau misalkan kita lagi di salju kan putih ya jalanan ya. Dia ada mode saljunya juga. Jadi nanti layarnya jadi berubah warnanya, nggak putih lagi. Cuma si head-up display-nya ini itu harus kita sesuaikan sama tinggi badan kita juga. Jadi kalau kita sekarang posisi duduk gue 170 cm, gue emang harus agak sedikit maju sama ditinggiin dikit buat dapetin head-up display yang pas. Kalau nggak nanti bawahnya agak sedikit kepotong. Jadi kayaknya Geely itu waktu kalibrasinya itu disesuaikan sama tinggi badan. Sedangkan gue itu sering kali nyetir mobil itu nggak sesuai dengan tinggi badan, tapi seenaknya gue gitu. Gue biasanya sukanya yang paling rendah. Dan kalau di mobil ini, kalau dapetin head-up display yang pas, mau nggak mau kita harus disesuaikan dengan tinggi badan kita gitu. Karena posisi duduk yang benar yaitu seperti ini gitu. Jadi tangan tidak terlalu lurus dan tidak terlalu nekuk, pas, dan kaki kita pun juga megang injek ke pedal ini, itu kaki kita buat dari kiri kanan itu gampang untuk geser, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Nah, awalnya pas gue pertama kali pakai mobil ini, seperti biasa pasti gue mundurin, gue bikin santai, gue bikin mentok, ya kan? Tapi kok setelah pakai agak lama kok agak aneh ya. Ternyata pas gue pelajarin tentang arsitekturnya ini, di mana dia itu sengaja mundurin dashboardnya biar kita dekat sama pilar dan visibilitasnya jadi bagus. Nah, ketika gue majuin dan gue naikin sedikit, baru gue dapetin posisi duduk yang pas dan enak. Dan ini nggak perlu terlalu maju gitu, agak mundurin sedikit. Nah, karena emang yang bener itu nyetir idealnya seperti ini gitu, bukan duduk ala-ala malas kayak gue gitu kan. Oke, sekarang kita lanjut ke head unitnya. Dimana head unitnya ini dia prosesor segala macamnya itu dia semuanya in-house. Biasanya kan kalau sekarang itu otomotif dia pakai Nvidia atau mungkin ada yang pakai Snapdragon. Nah, kalau dia in-house semuanya. Jadi softwarenya, chipsetnya, ADAS-nya itu mereka in-house sendiri dengan nama Flyme, termasuk juga ke sound systemnya. Dan setelah gue pakai cukup lama, ternyata dia bagus dan mudah dipakainya. Kayak misalkan shortcut ada, ya kan? Misalkan kita mau adjustment HUD-nya, sunroof-nya di sini ada, dan untuk massage dia ada di bagian sini, ya. Termasuk buat tailgate sama automatic brightness. Dan di sebelah kiri ada driving mode, relaxation space sama camping space. Ini biasanya kepake kalau misalkan kita pengen tidur di mobil ya. Ini mode-mode camping kayak gitu kayaknya kepake banget waktu kita lagi nunggu di dalam mobil. Karena kalau mobil bensin itu biasanya kan keluar emisi gas buang ya. Nah, kalau mobil listrik itu nggak perlu. Nah, kemudian di atas kiri sini itu ada jam ya. Kalau dipencet lagi ada tanggal. Ini ada volume, bisa dipencet ke bawah juga buat buka navigasi, assistant, phone sama ringtone. Terus dia ada SIM cardnya di dalam, ada 4G-nya, ada Bluetooth-nya, sama ada Wi-Fi-nya di sini. Jadi, dia itu punya menu di mana kita bisa nambah-nambahin aplikasi yang ada di sini. Jadi, kita bisa buka apps di sini, ya. Kemudian kita bisa pilih ada Candy Blast, Audible, Spotify. Kalau sekarang ini dia baru bisa 3 apps doang. Mungkin nanti dia bisa tambah banyak aplikasinya. Jadi, kalau misalkan kita lagi di mobil, lagi bosen, kita bisa buka game di sini, bisa pakai buat main. Di sini ada Carbit Link. Biasanya kalau di head unit kayak macam Asuka itu jadi Android Auto atau Apple CarPlay. Tapi di sini itu jadi kayak semacam Apple CarPlay bawaan dari si Geely-nya sendiri. Nanti katanya, gue tanya sama sales Geely-nya, nanti akan ada Android Auto
sama Apple CarPlay secara wireless, tapi nunggu update dulu. Jadi nanti kayaknya versi yang dijual di Indonesia, ini kan kebetulan yang versi dari impor dari Cina. Nah, dia akan langsung ada Android Auto sama Apple CarPlay-nya. Tapi yang paling gue suka adalah, tadi gue nyobain nyetel musik pakai Bluetooth. Itu suaranya bagus sih si Flyme-nya ini. Jadi kalau misalkan kita masuk ke setting, terus kita masuk ke sound ya, dia tuh ada demonya ya, virtual venues, kita play, itu suaranya bagus banget. Ini mungkin sekelas kayak Harman Kardon ya. Ini suara bagus banget loh. Jadi kalau dimatiin, dan kalau kita kurang srek sama settingan bawaan dari Geely-nya ya, kita bisa masuk ke surround sound ya. Virtual venues-nya di off-in dulu. Kita bisa pilih sound field-nya mau all field ya. Jadi semua dari depan sampai belakang itu suaranya setara, atau driver seat only, atau rear seat doang, atau bisa kita custom. Dan bisa diatur jadi immersive surround sound. Nah, headrest stereo seperti yang gue bilang tadi, dia kan ada 14 speaker. Totalnya ada 16 sebenarnya, karena 2 ada di bagian sini. Jadi ini bisa kita pakai buat nelpon. Kalau share mode itu dia semuanya bisa dengar. Kalau driver mode, nanti pas kita telepon, suara teleponnya itu cuma kedengeran dari sini, enggak di semua speaker. Tapi kalau kita bikin private mode, ini lucu nih. Jadi kita nanti musiknya atau kita lagi dengerin sesuatu itu keluarnya dari sini. Nah, terus kalau misalkan kita pengen atur sendiri, equalizer bisa dari sini. Cuma kalau gua virtual venues-nya kita onin, ini udah pas banget sih. Gue suka antara recording sama musik hall. Nah, terus seperti yang gue bilang tadi, kalau Bluetooth itu suaranya bagus, tapi pas kita buka langsung dari Spotify dengan syarat harus koneksi internet pakai HP kita ya, langsung suaranya berubah. Apalagi kalau sound system bagus itu ketahuan antara musik yang filenya jelek sama filenya tinggi, filenya bagus. Nah, kalau bisa diatur musik streaming quality-nya masukin yang very high, itu berasa banget kayak mobil 1M ke atas audionya. Ya, kemarin gue nyobain yang speakernya ada 19 Dolby Atmos, ternyata ini lebih bagus dibandingkan yang itu, apalagi bisa kita custom. Ya, suara bagusan ini. Dan dia tuh saking pede sama speakernya ya, dia tuh speakernya dibikin nongol loh. Bagian mid range-nya nongol seperti ini, bahkan bagian tengahnya ini loh. Lihat tuh. Kayak Harman Kardon Aura Studio. Tapi dia branding sendiri dengan namanya Flyme. Nah, di door trim, kita lihat di situ ya, itu ada speaker lagi, atas bawah ya. Jadi di depan itu bagian kiri kanan ada 3 speaker. Jadi kalau kita pencet gambar mobil di sini ya, kita langsung ke shortcut. Pertama ada buat surround sound yang tadi, virtual venues, buat sunroof ya, kita pencet nanti akan muncul seperti ini. Power tailgate, rear fog light, HUD buat ngatur sama comfort seats-nya. Jadi kita bisa atur dari sini. Termasuk kita bisa langsung save di preset berapa, 1, 2, 3. Ada comfort seats. Nah, kalau buka comfort seats-nya bisa diatur. Ada ventilated seat-nya, jadi ada kipasnya. Jadi dari sini keluar nih, ada angin biar dingin. Terus dia bisa pakai massage. Jadi kita bisa pakai sebagai kursi pijat, dan gak cuma sebelah kanan, sebelah kiri juga bisa. Gue pikir pijatnya tuh kayak pijat-pijat halus gitu ya. Ternyata pijatnya beneran kerasa dong. Nih, lihat. Sampai nongol kayak gitu tuh. Semaju itu. Kayaknya kursi pijat mobil yang paling enak tuh ini deh. Berasa soalnya. Nggak cuma dikit-dikit doang, tapi bisa sampai semaju ini. Bagian kiri kanannya. Matinnya, pencet ini. Terus, ada yang lucu nih. Gue juga baru kepikiran ya. Jadi namanya kursi dengan ventilasi gini, kadang-kadang kalau kena air tuh jadi lembab, tuh bisa jamuran. Nah, dia ini ada fitur namanya auto ventilation after locking. Jadi kalau misalkan kita ngunci pintu gitu ya, kita ninggalin mobil, dia akan nyala otomatis buat ngeluarin kelembapan dari lubang-lubang yang ada di kursi ini. Kebayang kalau kalian keringetan di kursi gitu ya, terus keringet kalian masuk ke dalam lubang-lubang sini. Nah, itu bisa dibuang langsung sama si mobilnya. Kenapa nggak semua mobil kayak gitu ya? AC udah dual zone kiri kanan, dan bisa kelihatan ya, ini layar high definition banget.
dan dia ada fast cooling sama fast warming di sini. Ini ada tombol eco, tapi sebaiknya jangan dinyalain karena kalau pakai eco AC-nya dinginnya tuh berkurang. Lanjut, di sini ada themes. Jadi kita bisa atur wallpaper seperti apa. Misalkan kita mau ganti yang ini deh. Ke pantai kawan, ke pantai. Nah, yang ini nih. Wis. Set as wallpaper. Oke. Sekarang wallpapernya sudah berganti menjadi ini. Di sini ada tulisan lagi 360. Nah, ini kamera 360-nya juga bagus ya. Jadi dia besar, pas malam bagus, dan ketika kita bawa jalan pun dia juga jadi transparan. Kita bisa atur juga kalau pakai lampu sen. Nanti dia keluar kecil di sini. Misalkan, nah dia jadi keluar kecil di bagian sini. Kemudian kita masuk ke vehicle settings lagi. Di sini ada namanya vehicle control buat HUD yang tadi. Shortcut button customization. Jadi yang bagian atas ini itu tuh bisa diganti-ganti buat tailgate, source sama surround view monitor. Kalau gue sih lebih ke surround view ya. Daripada kita harus pencet di sini, mendingan kita pencet di sini aja lebih cepat. Terus ada driver seat easy access. Kalau kita buka pintu, dia akan otomatis mundur. Termasuk juga buat yang sebelah kiri. Itu bisa di off-in, exit only, dan bisa diatur get off dan get in. Terus kalau kita bingung nyari mobil di mana, bisa pakai car search mode, dipencet, bisa honk and flash, honk atau flashing light doang. Kemudian di bawahnya ada doors and windows, ke bawah lagi. Terus ada parking comfort, tapi nggak begitu penting. Sama buat kalau kita mau matiin, dia kan nggak pakai push start stop engine button. Matiinnya dari sini. Kemudian driver setup, ada eco, comfort, sport, drive modenya. Terus untuk energy recovery-nya, ada auto, low, medium, atau high. Tapi dia nggak ada one pedal modenya. Brake pedalnya bisa kita atur, comfort atau sport, tapi gue lebih suka yang comfort. Dan ini nih, yang penting nih, ada comfort braking. When stopping in non-emergency situation, it can reduce the jerkiness of the vehicle when braking. Jadi, ini tuh pas kita jalan comfort braking ya, itu tuh bener-bener halus, nggak ada basiannya gitu loh. Terus ada hill descent control, ESC, auto hold, sama EPB. Nah, terus untuk lampu, exterior lightingnya kita setting di auto, rear fog light, ada low beam leveling buat naik turunnya. Kemudian ada interior illumination, follow me home, ambient lighting, dan warnanya itu bisa diganti sampai sekitar 256 warna katanya. Jadi kalau kita mau puter-puter bisa langsung di sini. Ada synchronized lighting juga, incoming call dan kawan-kawan. Oke. Nah, terus ke driver assist, di sini ada intelligent cruise control sama adaptive cruise control. Saran gue pakai yang ICC aja. Kenapa? Karena kalau ICC dia nggak cuma adaptif tapi dia juga nyetir otomatis. Lane keeping assist, jadi tangan kita cuma nempel di setir aja dia udah nyetir sendiri. Sama ada pre-collision assist dan ada intelligent reminder. Kemudian di bawahnya ada voice ya. Kemudian display, sound, ini yang tadi kurang lebih, connectivity. Oke, dan my car. Jadi si mobilnya ini bisa kita ganti namanya ya. Terus kita bisa cek automatic night update ya, automatic software download. Tapi ini sekarang versi yang paling barunya udah. Oke, jadi kalau ngomongin soal software, gue suka software ya karena bagus, gampang pengoperasiannya dan cepet. Nah, terus kita ke bagian atas ada kaca sama ada lampu. Ini sudah elektrokromatik, tapi bagian atasnya ini cuma lampu hazard doang ya. Nggak ada buat buka sunroof, harus dari dalam sini. Kemudian untuk penyimpanan, dia tuh bagian atasnya sini ada cup holder 2 biji sama ada tempat buat naruh kartu di sini nih. Kemudian di sini ada buat naruh HP, yang sebelah kanan ada wire chargingnya. Kemudian kita buka konsol boxnya. Ini yang lucu nih. Jadi bagian konsol boxnya ini dia tuh nggak ada ventilasi AC-nya. Tapi pas kita buka, kita pegang, ini dingin banget. Dingin loh ini. Jadi kalau naruh minuman kayaknya bisa dingin di bagian sini. Kemudian di bagian bawahnya sini kita dapat tempat penyimpanan yang besar sekali. Dan kita buka glove boxnya. Ini nggak terlalu besar, tapi dia sudah pakai soft opening seperti ini. Dan khusus untuk kursi sebelah kiri, dia ada ottomannya. Jadi bagian kakinya bisa dibuka. Oke, sekarang kita jalan yuk. Gimana rasanya naik Geely EX5? Let's go. Oke, sekarang kita udah naik Geely EX5 ya. Pertama, ketika kita maju di kecepatan yang rendah, dia tuh ada melodinya, tau gak? Jadi pas kita jalan, biasanya kan kalau mobil-mobil listrik tuh kalau jalan ada suara ya listrik yang kurang enak gitu, kayak ngek atau suara apa gitu hybrid. Kalau pas mesinnya lagi mati itu suaranya gak enak ya. Ini tuh kayak musik gitu, tung ding 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 gitu, kedengeran sampai ke dalam ya. Meskipun sebenarnya mobil ini itu peredaman kabinnya bagus. Dan Geely itu klaimnya dia cuma 62 desibel ketika lagi jalan 120 km per jam. Dan memang sih, ini mobil kalau secara kaca nih ya,
biasanya mobil Tiongkok harga segini kan dia sudah pakai double glass ya. Dia tuh kacanya nggak double glass, udah tebel dari sananya. Tapi pas kita bawa jalan, peredaman kabinnya bagus. Suara motor, suara mobil, suara kolong itu bisa tereduksi dengan baik gitu. Jadi pas kita bawa di tol pun, bawa kenceng pun, dia sangat kedap sekali suara kabinnya. Jadi kedap itu nggak melulu harus double glass ya. Buktinya di mobil ini bisa kedap juga tuh. Terus yang kedua, suspensinya juara sih. Jadi biasanya kalau kalian biasa naik mobil Tiongkok tuh ya, suspensinya itu biasanya kan comfort oriented, nyaman, empuk, membal. Ini empuk, tapi membalnya itu kalau kita lihat posisi tidur atau jalan jelek itu kayak dia cuma tek tek langsung mati gitu, langsung dia tuh guncangannya nggak berlebihan. Jadi rasanya empuknya mobil Eropa gitu, kayak ini suspensinya mahal banget gitu. Waktu kita lewatin posisi tidur, lewat jalan jelek, baik lagi pelan ataupun kenceng, ini guncangannya tuh mahal nih mobil. Rasanya kayak suspensi yang mobil mungkin 1M ke atas gitu ya. Even mobil Eropa sekarang yang mewah-mewah banyak kan suka dikeras-kerasin ya. Ini tuh mirip-mirip kayak bantingannya Volvo. Enak bantingannya pas banget. Bahkan menurut gue ini mobil kalian tuh harus bawa lebih jauh buat ngerasain seberapa enak suspensinya ini gitu loh. Karena suspensinya terutama pas lagi kenceng gitu ya, bisa pas gitu loh. Di belakang enak, di depan enak. Nih, kita latihan posisi tidur agak kenceng. Tuh, dia tuh pas lompat belakangnya cuma dek langsung berhenti gitu, nggak goyang-goyang lagi gitu. Basiannya kayak langsung dikunci sama suspensinya. Itu shock kayak gitu tuh biasanya mahal karena biasanya gede dan tebel gitu. Kalau dia tipis dan loyo itu nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Jadi pas kita bawa jalan, kita baru berasa ya, di luar dari spesifikasi apa yang bisa kita baca di internet, oh ini nih mobil mahal tuh rasanya kayak gini gitu. Jadi suspensinya, handlingnya, ya meskipun masih ada rasa artificialnya dari si setirnya ya. Jadi gue ngerasain ya, walaupun kita udah matiin lane keeping assist dan kawan-kawan ya, kalau kita bawa jalan tuh ya, dia tuh kayak masih ngikutin jalan gitu, padahal udah kita matiin. Jadi pas kita nyetir itu kayak ngelurusinnya tuh kayak masih ada artificialnya gitu. Tapi gue suka, kenapa? Karena pas kita lagi jalan di tol, nggak tahu kenapa rasanya dia kayak ngelurusin sendiri gitu loh, gampang buat dikontrol. Dan setirnya pun juga punya bobot yang pas, terutama pas kita lagi jalan kenceng, itu setirnya langsung berat, dan beratnya itu enak, bikin kita tuh megangnya tuh jadi firm gitu. Nah, ketika kita pakai buat parkir, dia langsung berubah jadi enteng, dan pertambahan beratnya itu juga gradual tuh enak gitu. Nah, satu lagi yang gue amazed sama ini mobil, biasanya mobil kalau dari berhenti, terus kita rem tangan, kita gas pakai auto release, itu suka ada jegleknya dikit gitu, kayak si rem tangan itu telat nahan. Nah, di mobil itu tuh sama sekali nggak ada. Kayak rem tangannya tuh kayak dari motor listrik yang gitu. Jadi pas kita ngegas dari keadaan rem tangan, itu sama sekali nggak kerasa EPB-nya ngerilis. Kayak smooth banget gitu loh. Itu loh, jarang tuh mobil punya EPB yang sehalus itu, jarang tuh. Jadi kita misalkan berhenti nih ya, cari tempat aman dulu. Jadi kalau misalkan kita lagi jalan nih, terus kita ngerem, biasa nih ya, gue ngeremnya agak kasar dikit. Tuh, dia tuh nggak jelek gitu loh. Kayak halus banget sih comfort braking-nya itu. Nah kalau kita halusin, jadi lebih halus lagi. Cuma saya dia nggak ada pedal ya, nggak ada one pedal driving ya. Dan kalau kita agak kenceng, set, tuh, halus banget, kayak body dive-nya itu kayak ditahan gitu sama dia. Nah sama, jadi mobil juga, kalau kita mau nyalain auto hold-nya, kita misalkan dari sini berhenti, ya kan. Gue tadi tuh mikir ini electronic parking brake-nya gimana cara nyalain dan ngerilisnya. Ternyata kan dari display ya, nggak ada shortcut di bagian sininya. Jadi kalau pedal remnya itu kita injak agak dalam, dia langsung nyalain auto hold. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini auto hold nyala ya, kita gas nih ya, itu nggak ada rasa kerilisnya gitu loh, nggak ada jedek kayak EPB-nya tuh telat ngangkat gitu. Ini bisa halus banget. Dan gue tuh kadang-kadang suka sebel kalau kita nyalain auto hold. Kenapa auto hold tuh harus bisa dimatiin? Karena ketika kita parkir pakai auto hold itu nggak enak. Otomatis ketika kita maju mundur, EPB-nya nyangkut dulu kan, jedek, itu nggak enak kan? Nah ini karena EPB-nya itu halus banget, kita masukin mundur,
kita gas, ya kosong, kita rem, tuh, maju lagi, itu nggak ada jedak-jeduknya gitu loh. Jadi kita tuh nggak perlu sibuk mencet-mencet, matiin auto hold nih karena kita lagi parkir, mesti maju mundur, itu nggak perlu. Dan ketika kita mau starting, itu juga sama, tinggal masukin dia aja, kita gas, dia nggak berasa ada EPB-nya lagi ngerilis gitu, langsung aja kita gas. Nah, dan dia juga punya radius putar 5,3 meter, itu lumayan bagus ya. Nah, ini kita lihat tuh, transparan sasis juga. Terus gimana soal performance-nya? Di mode comfort, kita gas. Wow, kenceng ya. Dan torque setirnya berasa gitu, karena dia FWD. Cuma ketika kita start, dia tuh kayak ditahan dulu, nggak langsung dilempar gitu. Biasanya kan beberapa mobil listrik suka jedak gitu kan. Dia tuh bener-bener dibikin comfort. Tapi kalau kita ubah ke sport, dia langsung berubah. Bener-bener pas kita gas, langsung narik. Nggak pakai ditahan dulu sama dia biar nyaman. Tuh kan, radius putar bagus. Tegas, terasa torque setirnya ya. Tapi nama mobil listrik pastinya kenceng. Justru aneh kalau mobil listrik tapi pelan. Berarti kalau mobil listrik pelan, itu dia motor listriknya kecil sekali. Dan kalau motor listriknya kecil, tentu saja baterainya juga kecil. Nah, sekarang kita masuk ke tol. Dan ketika kita masuk tol, itu baru berasa mobil ini mahalnya ya. Tuh, kita belok ya kan. Ini body rollnya masih terjaga dengan baik. Dan kalau kita lewat jalan bergelombang pas lagi agak kenceng, bodinya tuh juga ngikut gitu loh. Dia nggak kelempar. Kita nyalain adaptive cruise controlnya. Nah, kita tinggal pencet, di sini ada bintang. Oke. Udah nyala. Oke, salah. Kita tinggal pencet di sini, kemudian sudah nyala di sini ya. Terus kita pencet setting di bawah. Oke. Nah, sekarang kita udah set kecepatan di 120 ya. Kita jalan di 78 karena depan kita masih ada mobil ya. Dan dia tuh ada kecil sini speedometer MPH. Jadi dia ada mile per hour-nya juga, nggak cuma kilometer per jam. Dan kalau di tol, ini baru terasa mobilnya enak ya. Jadi peredaman kabinnya bagus, suspensinya nyaman. Kerasa nggak sih ini di jalan nih bener-bener mobilnya tuh anteng gitu ya. Kayak jalannya rata gitu. Makanya pas cobain ini mobil suspensinya enak banget ya. Padahal waktu gue sebelum pegang ini mobil, gue baca spek sheet-nya, gue belajarin gitu kan. Wah, ini mobil keren di baterainya nih, keren di motor listriknya nih, dan kawannya gitu. Padahal waktu sebelum gue pegang ini mobil ya, seperti biasa kan kita cari-cari dulu ya, apa sih kelebihannya, speknya dan kawan-kawan. Gue lihat baterainya keren, motor listriknya keren, keunggulannya di situlah, sama protection sama safety-nya. Tapi pas kita coba, menurut gua keunggulannya itu ada pada ride quality-nya. Ini suspensinya enak banget loh. Dipakai di tol, dipakai jalan pelan, lewat jalan rusak. Ini suspensinya juara. Bukan yang paling empuk membal-membal gitu enggak, tapi dia stabil, anteng gitu. Jadi bodi mobil tuh nggak banyak goyang. Even kita kecepatan agak tinggi. Terus ADAS-nya juga bagus. Jadi dia udah otomatis nyetir sendiri seperti ini ya. Tiba-tiba ada mobil masuk nyelak, dia ngeremnya halus. Tiba-tiba depan kita kosong, dia akselerasinya halus. Ini kayak kalau gua mungkin dari Jakarta ke Klaten tuh udah tinggal santai, tinggal naruh tangan di sini, mana setirnya dia model rata gitu kan. Udah taruh gini nyantai sampai deh ke rumah. Nyaman. Ini mobil nyaman sekali gitu. Jadi menurut gua nomor satu yang paling unggul di mobil ini bukan baterai, bukan mesinnya, bukan motor listriknya, tapi kenyamanannya. Ini mobil nyaman sekali ya, dipakai begini gitu ya. Terus pedal feel-nya enak, remnya enak, buat stop and go juga halus, electronic parking brake-nya juga halus sekali. Nih masuk nih, mobil depan, set, halus banget loh, halus dia, kayak nggak berasa ada gitu, sama sekali nggak ada gitu, halus banget mobilnya. Ini bener-bener ADAS buatan Flyme-nya ini. Biasanya kan ADAS kan dikasih ke vendor lain gitu. Misalkan kalau di Hyundai ada Mobis, ada Aisin, segala macam, ada Bosch. Ini dia bikinan sendiri, tapi ini ADAS-nya nih, kita diselak dia, tuh, halus banget. Dia nggak ada nguk, nggak ada kagetnya sama sekali gitu. Bener-bener kayak udah ngasih jalan, seret. Dia turunin kecepatan itu gradual gitu. Kalau kita mau atur seberapa dekat, ini kita nomor 1 sekarang paling dekat ya.
Tuh, tinggal atur dari kiri ke kanan gitu. Gede loh, ini kayaknya mobil di bawah 1 M dengan ADAS paling bagus, paling halus yang ada di pasaran sekarang loh. Halus banget ADAS ya. Tinggal sedikit lagi mungkin bisa nyetir sendiri nih kalau sehalus ini. Gila, ini mobil harus nyoba deh. Harus coba test drive. Kalau bisa test drive-nya agak lama, bawa ke tol baru berasa, oh, ini mobil keunggulannya tuh di sini gitu. Kalau cuma baca spek, coba-cobain dikit bentar doang nggak terlalu berasa. Pas kita bawa jauh, ini gue dari muter-muter Jakarta, dari Halim ke Sentul nih lagi OTW balik ya. Enak banget mobilnya, kayak Volvo setengah harga gitu. Jadi kan emang Geely tuh beli Volvo. Kayaknya apa yang bagus di Volvo tuh ditarik semua ke Geely. Terus tadi dia klaim berapa? 13,9 kWh per 100 km. Ternyata kita dapat 13,6, jadi lebih rendah. Kalau lebih rendah berarti lebih bagus karena range-nya lebih panjang dibandingkan dengan seharusnya. Nah, range-nya sendiri dia 495 sama 490 km tergantung tipe ya. Itu berdasarkan NEDC, New European Driving Cycle. Kalau menurut WLTP mungkin sekitar 410 atau 430-an kali ya. Ini mobil kalau udah nyantai gini di tol ya, kurangnya satu aja. Headrest-nya dia ini nggak bisa dimajuin. Jadi gue dari tadi coba cari cara gimana caranya bikin headrest jadi lebih maju, nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita pengen nyender, dia agak sedikit danga sih. Kalau misalkan dibikin segini aja kita bisa nyender, padahal dia cukup empuk loh, tapi nggak bisa dipakai buat nyender. Jadi kalau misalkan headrestnya bisa dimajuin aja, ini mobil enak banget loh, santai gitu di bawah jalan. Beli bantal tulang kali ya. Jadi setelah kita nyobain Geely X5 ini, bisa gue bilang ini adalah mobil listrik dari Tiongkok yang paling refine yang pernah gue coba. Gue suka platformnya, sasisnya, pedal feel-nya, dan ketika nyetir, kita lewat jalan jelek, bergelombang, prosedur, ini suspensinya juara. Dia tuh rasanya Eropa, tapi Eropa yang empuk dan nyaman. Ya kurang lebih kayak kita bawa Volvo tapi setengah harga lah ya. Jadi itu aja mungkin video kita kali ini ya. Dan waktu kita bikin video mobil ini, itu belum ada harganya. Buat teman-teman yang udah beli Geely X5, sudah pakai, coba komentarnya di bawah seperti apa rasa mobilnya. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.